Halo guys, balik lagi di channel Tukang Tato. Mungkin kalian kepo, hari ini kita bakal mau bahas apa. Jadi aku syuting sendirian, kebetulan si Andri lagi ngedit, cuma ngandelin 2 tripod ini. Jadi kayak orang gila sekarang ngomong sendiri depan kamera di ruangan podcast, tapi nggak apa-apa. Spesial buat kalian dan agak ngos-ngosan juga tadi setupnya karena biasanya di setupin kayak ada lampu di sana, satu kamera sini, satu kamera yang di sana. Tadi mau niat mau nambah satu kamera lagi tapi kayaknya terlalu lebay, asik. Jadi ini adalah mesin flat blade iron, tulisannya flat blade iron ya. Jadi ini adalah mesin rotari yang kebetulan baru keluar di bulan-bulan Mei. Jadi udah bisa melakukan pre-order dari Mei 2000 dan kebetulannya tuh kemarin datang di bulan September atau Oktober deh, aku lupa, udah nyampe. Emang agak lama ya shippingnya karena emang lagi kondisi corona kan kemarin itu. Emang sekarang masih juga pandemi sih. Ya, jadi aku udah lumayan nyobain kurang lebih 10 kali nato dengan ini, tapi nggak pakai jarum cartridge ya, jadi pakai jarum standar. Jadi aku buka aja ya kacamata, pakai aja deh. Labil aku pakai aja lah ya. Nggak biasa pakai kacamata tapi belajar nggak apa-apa kan guys. Jadi pas pembelian itu pre-order aku dapat packaging kayak gini nih, ada paketnya dari Pochta, jadi kayak kantor posnya Rusia, and then ada kurs pajaknya segala macam ada di sini. Lalu dapat cartridge grip ya, khusus jarum cartridge, dapat yang bagus nih, bahannya cakep banget. Ini kayak bahan aluminium grade-nya pesawat lah pokoknya, CNC aluminium grade pesawat gitu kayak gini. Dan dapat packaging gripnya bagus banget, kayak kaleng apa ya namanya nih, coba kalian lihat tuh, kaleng apa tuh guys. Jadi kayak kaleng minuman tapi lebih besar lagi. Dan dapat kayak pouchnya buat mesin dan buat grip, dapat pouchnya, terus dapat kayak dorongan jarumnya juga buat dipasang di depan mesinnya. Basically mesin ini tuh bertenaga rotari, yaitu engine motor gitu atau dinamo, bahasa lamanya tuh pakai dinamo. Tapi modelnya unik gitu sih guys, kayak dari samping itu dinamonya nih, seperti yang kalian lihat tuh dinamonya nyamping gini, kalian bisa lihat. Coba aku deketin ke kamera kiri kayak gini, kamera depan kekecilan ya. Jadi ini tenaganya ya, menurutku ya luar biasa besarnya. Aku dari kemarin tuh belum pernah coba pakai cartridge, tapi pakai jarum reguler itu tenaganya besar. Jadi pas lu nato nih ngegaris, mostly aku pakai garis sama dot work doang ya, belum pernah pakai buat shading atau blocking, tapi pernahnya dipakai stippling, dot working sama lining. Ini udah aku cobain dan menurutku luar biasa, bisa diaduk lah tenaganya sama mesin-mesin coil gitu. Kalau coil kan emang terkenal ini ya, bertenaga gitu guys, kayak ereking gitu lah ya kan, tarikannya kenceng, asik kayak motor ereking. Nah ini aku bilang ini rotari yang bertenaga kayak ereking, walaupun suaranya adem. Nanti kita bakal tes nyalain, tapi di sini aku mau bahas dulu. Jadi dengan engine Maxon di dalamnya, engine Maxon yang ukurannya agak kecil ya, tapi bertenaga. Terus di sini tuh dia pakai sistem armature bar. Lalu ada springnya gitu di selah armature barnya sama dinamonya gitu. Dan di sini tuh ada bearing yang aku tunjuk nih, bearing di sini ada, dalam ini bearing, terus di cover pakai, kita biasanya nyebutnya dorongan atau tonjokannya itu pakai piston, ini sebutannya. Ini adalah pistonnya dia untuk menggerakkan dari dinamo ketemu bearing, terus untuk nyantolin ke armature bar ya. Jadi ini bisa disebut mengadopsi teknologi coil yang menggunakan armature bar. Jadi enak, pukulannya jadi begini terus aja. Kalau kadang kan rotari yang direct tuh tenaganya kayak gini guys, kayak melakukan rotasi gitu. Jadi kayak satu putaran
bisa jadi satu tenaga. Kalau rotari kan gitu, jadi kayak 180 kan baru setengah, 360 baru satu tuh, 360 derajat maksudnya, 180 derajat, 360 derajat, jadi satu tenaga. Nah ini tuh karena ngebut mesinnya, jadi tenaganya tuh lebih cepat keluarnya, dan karena maju mundur juga di armatur barnya, jadi jarum nggak akan goyang. Itu poin plus pertama, jarum nggak akan goyang. Dan apa ya, tenaganya tuh enak, jadi ngetuknya begini, nggak begini. Kalau yang mesin-mesin yang ketukan yang begini kan biasanya enak buat shading, jadi agak soft, color packing juga enak. Tapi yang kalau yang tenaga begini tuh jadi bisa ngelining dengan solid gitu loh. Sebenarnya bisa begini solid, tapi ini bisa lebih mudah gitu sih. Oh ya, untuk koneksinya di sini pakai RCA, dan di sini tuh ada logo Flatblatt-nya, bisa nyala kayak LED gitu. Di sini kan belum nyala ya, ntar aku nyalain, dia nyala kayak kelip, nggak kelap-kelip sih, cuma konstan nyala gitu. Keren sih, untuk model dan warnanya aku suka nih, laki banget, hitam gitu. Terus vice gripnya di sini pakai bahan CNC juga, kayak CNC apa brass ya ini? Kayaknya sih CNC, soalnya bagus banget tuh. Ada logonya gitu, coba biar lebih mantap. Nah, gitu guys. Dan di sini tuh juga ada tempat karetnya, nyelip kecil, enak. Jadi karetnya nggak akan berantakan, jadi ada jalurnya sendiri. Jadi bisa dibilang ini well product gitu loh. Jadi udah dipikirin biar tempat naruh karet buat ngelilit jarumnya itu nggak berantakan, terlihat rapi, keren. Dan reviewku tuh aku ngegaris ukuran 3 sampai 7 RL tuh default 7,5. Default 8 sampai 8,5 itu aku pakai jarum 11 RS sama 15 RS itu di 8,5. Jadi bisa juga buat ngedorong jarum-jarum gede, bisa banget. Dan menurutku dengan logika seperti itu, untuk ngerjain shading, ngerjain coloring, ngerjain blocking sangat mudah dengan mesin ini. Bukan promosi ya guys, aku belum disponsor atau bukan sponsor, semoga aja disponsor sama Flatblatt, amin ya. Ayo Flatblatt, monggo, ayo dong, boleh dong. Kayak gitu, melas-melas gitu gue, soalnya gue suka banget sih. Pertama dari bentuk keren banget, dan ini tipenya tuh Avenger ya, Flatblatt Avenger. Jadi coba kita lihat di katalognya, ntar aku zoom ke kalian, aku cari dulu mana nih si Avenger. Oh berarti ini bukan manual booknya ya, ini cuma kayak dia jualan apa aja. Dia tuh ada coil, ada macam-macam, ada power supply juga gitu, banyak. Aku mau ngecek di dalam dusnya ada apa. Dusnya cuma ya plastik, kartu garansi. Kartu garansinya unik banget, kecil dan bagus. Dia apa lagi nih? Apa lagi ya? Oh, ini dia manual booknya ya. Oke, ini ada manual booknya di sini. Aku baru baca, baru tahu sekarang malah. Oke, aku mau baca dulu. Ini mesinnya bisa bekerja di dalam 3 sampai 10 volt. Nanti kita bakal coba ya. Kalau bisa pakai RCA-nya yang bagus gitu, atau enggak dari merek Flatblatt sendiri. Kalau aku kebetulan biasa pakai RCA dari merek Bishop Rotary ya. Tapi ya sama-sama bagus, aku yakin. Terus dia rekomen juga menggunakan power supply yang mereknya Flatblatt Iron juga. Dan kalau bisa yang bermerek keren-keren juga kayak Critical dan lain-lainnya. Terus ada tulisan di sini minimal yang mengeluarkan output tuh 1,5 ampere. Nah, kebetulan aku punya 2 power supply yang di atas 1,5 ampere. Aku punya Musotoku sama Cyberspeed itu 5 ampere. Oke. Untuk cara membersihkannya, tinggal bersihin mesinnya dengan napkins atau enggak cotton buds dengan alkohol ya, atau enggak disinfektan untuk sterilisasi. Oke, standar semua mesin juga pakai kayak gitu.
Oke, terus ada jangan menggunakan mesin di atas 10 volt. Oke, tuh dia bilang nggak boleh di atas 10 volt. Jangan menggunakan RCA yang jelek. Kalau nggak ininya rusak nih katanya, konektornya. Oke. Do not use the machine with low quality. Wanjay, udah WA. Silent dulu ya guys. Oke, do not use the machine with low quality power supply. Nah, benar katanya pakai yang merek-merek bagus aja. Oke, jangan melap. Ini pakai bahasa Inggris kan nih, aku artiin langsung aja. Jangan ngelap mesinnya dengan disinfektan liquid based on water. Jadi jangan pakai yang base water, kalau bisa yang alkohol tadi dia bilang. Dan jangan pakai autoclave untuk motornya. Jadi yang di autoclavein adalah gripnya aja. Oke, gitu aja dari manual booknya. Taruh lagi dalam dusnya biar terlihat rapi aja ya guys. Ini juga ada plastiknya, sampai plastiknya gue simpen soalnya dari Rusia kan, jadi biar tahu bahan plastik Rusia kayak gimana, ternyata bagus dan tebal guys. So ya yang tadi aku bilang udah hampir 10-an kali lebih aku pakai, karena kan aku punya banyak banget mesin, jadi ini aku rotasi juga mesin-mesin apa aja aku pakai tuh biar semuanya ibarat motor tuh dipanasin semua. And then saatnya kita coba nggak guys? Coba lah ya, tapi aku nggak nyobainnya, nggak usah pakai jarum ya, biar kalian bisa tahu aja tenaganya dan ademnya suaranya kayak gimana. Ya di sini aku udah colok pakai kabel Bishop, RCA-nya Bishop. Oke, enak, ngeplak banget. Nggak kendor gitu loh, enak banget ngeplak. Nah di sini itu voltnya nih 3 ya. Nah ini voltnya 3 dan lampunya nyala kan guys. Tuh, kalau dimatiin mati. Ini volt 3. Oke, aku naikin. Sekarang jadi 6 volt. Kedengeran nggak tuh suaranya? Kedeketin mic nih, adem banget loh. Ini udah aku deketin ke mic-nya kiri kanan, enak banget suaranya, adem. Di volt 6, ini biasa aku pakai di volt 7 ya guys. Nah di 7 begini, ini volt 7. Dan getarannya itu enak banget, nggak terlalu geter, dan mesinnya tuh enteng dan kayak enak banget, ada di tengah gitu, stabil untuk weight distributionnya, apa tuh bahasa Indonesianya ya, untuk penyebaran beratnya itu imbang gitu loh, weight distributionnya enak banget, di tengah gini kayak stabil gitu, aku suka banget. Dan ini semua itu well built lah, pokoknya Flatbee Iron ini emang dari dulu bikin mesin-mesin yang kokoh. Pertama kokoh dari masalah bahan, terus geometrinya bagus, engine-nya kuat, dan pasti keren-keren model-modelnya. So mungkin kalau kalian pengen beli bisa langsung di websitenya aja, langsung order dari sana. Terus kalian pasti bayarnya mintanya pakai kartu kredit atau enggak PayPal. Terus nanti dia bakal ngirim dari Rusia. Biasanya ya katanya dia itu kalau lagi nggak corona tuh sebulan atau nggak 2 bulan udah nyampe ke Indonesia. Tapi karena kemarin ini corona, jadi lama banget nyampenya kan. Lu bayangin gue order Mei, nyampenya September kemarin, lumayan lama kan, tapi nggak apa-apa lah. Habis itu nanti kalian tinggal bayar pajak di kantor pos dengan nominal yang berlaku. Oke? Jadi ini kurang lebih kemarin itu harganya sekitar 7 jutaan kalau nggak salah mesinnya ini. Seingatku 7 jutaan ya kayaknya, kurang lebih, aku lupa. Terus bayar pajaknya juga aku lupa. Pokoknya bayar pajaknya lumayan lah. Kalian tahu kan berapa rates pajak sekarang, tinggal dicek aja di internet. Kemarin itu aku
Bayar pajak tuh berapa ya, aku lupa. Soalnya yang bayarin pajak itu adeknya nyokapku guys di Jakarta. Soalnya ini kan dikirimnya ke alamat Jakarta nih, jadi dikirimnya ke rumah nyokap. Jadi mereka yang urusin bayar pajaknya. Terus kalau nggak salah nggak seberapa kok pajaknya. Oke, gini aja review dari tukang tato. Aku Pike. Sampai jumpa di review mesin berikutnya guys. Dadah.